Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Reli Daman Tafonao, NPM 2012-0023, kelas SIM 2001, mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini saya akan membuat presentasi tentang virtual memory. Sebelumnya saya akan membahas tentang virtual memory. Virtual memory itu artinya memori yang terdapat pada komputer dibagi menjadi dua, yaitu hard disk digunakan untuk menyimpan data permanen. Kedua, RAM atau random access memory digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Ketika menjalankan sebuah program, terkadang user sering diberi peringatan atau memory is low. Hal ini terjadi karena komputer kekurangan memori untuk menjalankan suatu program. Dan hal ini terjadi ketika komputer ingin menjalankan program yang memerlukan memori penyimpanan yang besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini dibuatlah virtual memory. Jadi virtual memory ini jelas artinya memerlukan, artinya hal ini terjadi ketika kita memerlukan sebuah data yang kita masukkan misalnya, atau yang kita simpan misalnya. Di dalam virtual memory ini dijelaskan ada dua, yaitu ada yang bersifat sementara, artinya dia menyimpan data dengan cara sementara, dan ada juga yang menyimpan data secara permanen. Jadi di sini saya jelaskan, artinya data yang menyimpan data yang secara sementara itu yang disebut RAM atau random access memory. Kemudian memori yang bisa menyimpan data secara permanen itu artinya ROM atau random access atau random online memory. Jadi berdasarkan namanya, virtual memory adalah memori ruang penyimpanan dan virtual, tidak nyata. Jadi secara keseluruhan virtual memory ini dapat didefinisikan sebagai memori yang berarti ruang penyimpanan dan virtual, tidak nyata. Oke. Kemudian ada beberapa macam atau beberapa kriteria dalam virtual memory ini. Yang pertama, terminologi dalam virtual memory. Apakah yang dimaksud dengan terminologi dalam virtual memory ini? Yaitu virtual address, artinya sebuah alamat yang ditujukan atau diassign ke lokasi dalam virtual memory untuk memungkinkan lokasi yang dapat diakses seolah-olah itu adalah bagian dari memori utama. Virtual address space, penyimpanan virtual yang ditempatkan untuk suatu proses. Sedangkan address space artinya rentang alamat memori yang tersedia untuk ditempati oleh proses rel. Sedangkan rel address artinya lokasi alamat penyimpanan di main memory. Jadi terminologi dalam virtual memory ini ada beberapa penjelasan. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint yang saya tautkan ini. Kemudian kriteria virtual memory, artinya hardware harus mendukung
pegging dan segmentasi. Sistem operasi harus terdapat software untuk mengatur perpindahan patch atau segmen antara memori sekunder dan memori utama. Kemudian ada sistem pegging. Sistem pegging ini dijelaskan adalah suatu sistem manajemen pada sistem operasi yang mengatur program yang sedang berjalan. Metode dasar dari pegging adalah dengan memecah memori fisik menjadi blok-blok yang berukuran tertentu yang disebut dengan frame, dan memecah memori logika menjadi blok-blok yang berukuran sama dengan frame yang disebut patch. Untuk mengatasi apabila suatu program lebih besar dibandingkan dengan memori utama adalah caranya dengan konsep overlay dan konsep memori maya atau virtual memory. Apakah konsep overlay itu? Yaitu di mana program yang dijalankan dipecah menjadi beberapa bagian yang dapat dimuat oleh memori atau overlay. Sedangkan yang belum dieksekusi akan disimpan di dalam disk yang nantinya akan memuat ke memori begitu diperlukan dalam eksekusi. Kemudian konsep virtual memory. Apakah konsep virtual memory itu? Yaitu kemampuan untuk mengamati ruang memori melebihi memori utama yang tersedia. Kemudian implementasi sistem pegging. Yang dimaksud dengan implementasi sistem pegging ini artinya setiap sistem operasi mempunyai metode sendiri untuk menyimpan tebal peg. Beberapa sistem operasi mengalokasikan sebuah tabel peg untuk setiap proses. Pointer ke tabel peg disimpan dengan nilai register lainnya dari PCB. Pada dasarnya, terdapat 3 metode yang berbeda untuk implementasi tabel peg. Tabel peg ini diimplementasikan sebagai kumpulan dari dedicated atau register. Register berupa rangkaian logika berkecepatan sangat tinggi untuk efisiensi translasi alamat pegging. Contoh, DETS PDP-11 alamat terdiri dari 16 bit dan ukuran peg 8K, sehingga tabel peg berisi 8 entry yang disimpan pada register. Penggunaan register memenuhi jika tabel peg kecil atau tidak lebih dari 256 entry. Tabel peg disimpan pada main memory dan menggunakan peg table base register atau disingkat PTBR untuk menunjuk ke tabel peg yang disimpan di main memory. Menggunakan memori untuk mengimplementasikan tabel peg akan memungkinkan tabel peg sangat besar, sekitar 1 juta entry. Perubahan tabel peg hanya mengubah PTBR dan menurunkan waktu connect switch. Akan tetapi penggunaan metode ini memperlambat akses memori dengan hal ini dikarenakan untuk mengakses memori perlu 2 langkah, yaitu pertama untuk lokasi tabel peg dan kedua untuk lokasi alamat fisik yang diperlukan. Menggunakan perangkat keras atau CASE yaitu khusus, kecil dan cepat yang disebut asosiatif. Register atau Translation Log Asset Buffers atau disingkat TLBS
merupakan solusi standar untuk permasalahan penggunaan memori untuk implementasi tabel packs. Sekumpulan asosiatif register berupa memori kecepatan tinggi. Setiap register terdiri dari dua bagian, yaitu key dan value. Jika asosiatif register memberikan item, akan dibandingkan dengan semua key secara simultan. Jika item ditemukan, nilai yang berhubungan diberikan. Model ini menawarkan pencairan cepat, tetapi perangkat keras masih mahal. Jumlah entry pada TLP bervariasi antara 8 sampai dengan 2048. Kemudian perbedaan pack tabel dengan pegging. Di sini ada perbedaannya dan dijelaskan secara di sini saya jelaskan secara detail ya. Yaitu perbedaan pack tabel dan pegging ini artinya bahwa pegging itu memecah memori fisik menjadi blok-blok yang berukuran tertentu di sebuah frame, dan memecah memori logika menjadi blok-blok yang disebut pack, seperti dijelaskan dalam poin pengertian di atas. Jadi, karena ada program yang melebihi memori utama, maka dengan pegging ini dapat dipecah-pecah menjadi beberapa bagian sehingga program dapat dieksekusi. Sedangkan tabel pack digunakan untuk menerjemahkan memori logika ke memori fisik dengan perantara MMU atau Memory Management Unit, dan pengeksekusian proses akan mencari memori berdasarkan tabel pack ini. Sehingga pada waktu memori logika dipecah-pecah, maka dengan tabel pack ini akan diterjemahkan dan dieksekusi dengan menggunakan tabel tersebut. Kemudian segmentasi. Di sini saya akan menjelaskan secara detail dan teman-teman bisa lihat di penjelasan yang saya tetapkan ini. Segmentasi memungkinkan pemrograman memandang memori sebagai berisi banyak ruang, alamat atau segmen. Ruang-ruang alamat itu sepenuhnya independen. Tiap segmen berisi barisan linear alamat 0 sampai maksimum. Panjang tiap segmen dapat berbeda sampai panjang segmen maksimum. Dengan segmentasi pemrograman tidak berusaha dengan batasan-batasan memori yang disebabkan kapasitas memori utama. Panjang segmen dapat berubah selama eksekusi. Segmen stack bertambah ketika terjadi operasi pause atau dan turun saat operasi pop. Kenapa? Karena tiap segmen merupakan ruang alamat terpisah. Segmen-segmen dapat bertumbuh dan mengerut secara bebas tanpa mempengaruhi lainnya. Jika stack pada segmen tertentu memerlukan ruang alamat lebih besar untuk tumbuh, kemudian stack dapat memperolehnya karena tak ada yang ditabraknya di ruang alamat itu. Kemudian
Di sini perbedaan segmentasi dan pegging. Di sini ada beberapa perbedaan antara segmentasi dan pegging, yaitu diantaranya yang pertama, segmentasi melibatkan programmer, atau programmer perlu tahu teknik yang digunakan, sedangkan dengan pegging programmer tidak perlu tahu teknik yang digunakan. Pada segmentasi, kompilasi dilakukan secara terpisah, sedangkan pada pegging kompilasinya tidak terpisah. Pada segmentasi proteksinya terpisah, sedangkan pada pegging proteksinya tidak terpisah. Pada segmentasi ada shared code, sedangkan pada pegging tidak ada share code. Pada segmentasi terdapat banyak ruang alamat linear, sedangkan pada pegging hanya terdapat satu ruang alamat linear. Pada segmentasi, prosedur dan data dapat dibedakan dan diproteksi terpisah, sedangkan pada pegging prosedur dan data tidak dapat dibedakan, diproteksi terpisah. Pada segmentasi, pengubahan ukuran tabel dapat dilakukan dengan mudah, sedangkan pada pegging pengubahan ukuran tabel tidak dapat dilakukan dengan mudah. Segmentasi digunakan untuk mengizinkan program dan data dapat dipecahkan jadi ruang alamat mandiri dan juga untuk mendukung sharing dan proteksi, sedangkan pegging digunakan untuk mendapatkan ruang atau alamat linear yang besar tanpa perlu membeli memori fisik lebih. Baik, di dalam virtual memory ini sudah jelas bahwa virtual memory ini merupakan peranan penting untuk menyimpan data yang secara nyata dan tidak nyata. Jadi mungkin sebagian dari pengguna Microsoft Windows sudah tidak asing lagi dengan istilah itu, karena sering sekali Windows memberi peringatan kepada user tentang memory is low. Oke, mungkin terdapat pertanyaan-pertanyaan atau pilihan yang hanya akan dieksekusi jika kondisi tertentu dipenuhi. Oke, di dalam memori virtual ini sedikit saya jelaskan. Memori virtual ini merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Jadi teknik ini mengizinkan program untuk dieksekusi tanpa seluruh bagian program perlu ikut masuk ke dalam memori. Berbeda dengan keterbatasan yang dimiliki oleh memori fisik, misalnya memori virtual dapat menampung program dalam skala besar,
atau melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Jadi, prinsip dari memori virtual yang patut diingat artinya bahwa kecepatan maksimum eksekusi proses di memori virtual dapat sama. Jadi tidak pernah melampaui kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Kenapa? Karena konsep memori virtual pertama kali dikemukakan oleh Fotheringham pada tahun 1961. Jadi pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris, sebagaimana dikatakan di atas bahwa hanya sebagian dari program yang diletakkan di memori. Hal ini berakibat pada gagasan dari memori virtual. Jadi gabungan program dan data stack melampaui jumlah memori fisik yang tersedia. Jadi sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori utama atau main memory tadi. Di situ, dan sisanya ditaruh ke disk ya. Jadi begitu bagian di disk diperlukan, maka bagian di memori yang tidak diperlukan akan disingkirkan atau swap out dan diganti swap in. Artinya swap out dan swap in artinya masuk dan keluar. Jadi oleh bagian disk yang diperlukan itu, memori virtual diimplementasikan dalam sistem multiprogramming. Misalnya 10 program dengan ukuran 2 MB misalnya. Jadi dapat berjalan di memori berkapasitas 4 MB. Kenapa? Karena proses di swap masuk ke luar memori begitu diperlukan. Jadi dengan demikian sistem multiprogramming menjadi lebih efisien. Memori virtual dapat dilakukan melalui dua cara tadi. Baik, demikianlah hasil presentasi saya pada pembahasan materi virtual memory. Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan baik dalam penyampaian materi atau penyusunan di PowerPoint, terlebih-lebih dengan penyusunan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, karena di sini pun di aplikasi saya agak terjadi masalah ya, karena masalahnya mungkin ini aplikasi saya udah expired lah, ada kedaluarsa, jadi otomatis beberapa kesalahan atau gangguan. Jadi sehingga pada waktu saya presentasikan mungkin agak lambat, tidak sesuai dengan penjelasan saya. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman semua dan terlebih-lebih kepada Pak dosen pengampu mata kuliah ini. Saya mohon maaf apabila dalam pembuatan presentasi ini tidak sesuai dengan yang Bapak inginkan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam pembuatan PPT ini atau pembuatan penyusunan materinya. Sekali lagi saya mohon maaf
Selamat malam.